Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Bara Service di channel Bara Alfalih, tempat belajar memperbaiki elektronik rumah tangga. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman. Halo teman-temanku, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Ya, walaupun untuk cuaca beberapa hari ini sedang tidak baik-baik saja, semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang saya lihat di beberapa media itu banyak yang terkena banjir, bahkan berhari-hari. Ya, semoga cepat surut dan semuanya sehat. Oke teman-teman, langsung saja di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara memperbaiki kipas angin merek Crisbo ya teman-teman ya. Kipas angin merek Crisbo 18 in, baling-baling besinya mati total. Seperti apa? Ayo kita simak saja langsung ya teman-teman ya. Ya, seperti biasa ya teman-teman ya, seperti biasa kita lepas dulu untuk baut-bautnya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe-nya, like, comment, share ya teman-teman ya, biar saya semakin semangat dan semakin semangat lagi untuk membagikan tutorial sederhana kepada teman-teman yang bisa teman-teman lakukan di rumah. Jadi semoga bermanfaat. Oke, langsung kita bongkar, dan untuk pembongkarannya saya skip ya teman-teman ya, biar tidak memakan banyak waktu ya. Nah, ini dia penampakan dinamonya ya teman-teman ya. Penampakan dinamo kipas angin Crisbo ya. Tidak jauh beda dengan dinamo-dinamo kipas yang lainnya. Ya hampir sama ya teman-teman. Cuman kadang kan orang kalau pengennya Crisbo ya prakteknya pakai Crisbo ya teman-teman ya. Oke, seperti biasa, karena sudah kita lepas dari kedudukannya, baut-bautnya kita lepasin semua. Dan buat teman-teman, jika ada pertanyaan, silahkan teman-teman tanyakan saja di kolom komentar. Insya Allah nanti langsung saya jawab ya teman-teman ya. Apalagi kalau ada barang yang sesuai dengan pertanyaan teman-teman, bisa langsung saya bikinkan videonya ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman, di sini kendalanya kipas ini mati total ya teman-teman. Merek Crisbo ini mati total. Nanti saya akan membagikan cara mengecek kalau kipas ini mati total, itu mengeceknya seperti apa. Ini bisa teman-teman lihat ya. Ini sudah kotor sekali, sudah hitam, dan debunya juga sudah banyak ya. Kalau bahasanya orang Jawa itu wis akeh sawange teman-teman. Kita bersihkan saja ini. Jadi buat teman-teman kalau lagi bongkar kipas kayak gini, dibersihkan, cuman hati-hati jangan sampai gulungannya ada yang terlepas atau yang putus. Seperti biasa teman-teman, saya tidak akan membongkar di ininya ya, tali ini, karena terlalu beresiko. Jadi saya akan memutus jalurnya ya. Jatuhnya kita tetap pakai termofuse ya teman-teman ya. Saya saranin untuk teman-teman tetap pakai termofuse agar dinamonya tidak mudah kebakar ya.
karena termofius kan fungsinya itu sebagai pelindung atau pemutus arus ya teman-teman ya. Kalau kata orang pinter, maksudnya orang pinter yang punya ilmu ya, bukan orang pinter yang itu kan lebih baik kita menjaga. Nah di sini teman-teman langsung saya kasih cara untuk mengetes ini ya, posisi ketika ini mati total ketika udah kita bongkar kadang kan. Nah ini bisa teman-teman lihat ya, itu kalau memang dia nyala teman-teman itu pasti nempel langsung ya. Kalau memang nggak nempel berarti dia kan mati total. Dan ini jalur termofiusnya bisa teman-teman lihat, teman-teman urut saja itu termofius itu larinya kemana ya, ibarat kata kayak gini nih. Nah ini teman-teman urut keluarnya ke kabel warna apa ya teman-teman ya. Nah teman-teman jangan sampai salah, diperhatikan yang benar ya, maksudnya takutnya nanti teman-teman salah motong kabelnya atau salah ngelupas kabelnya, bukannya berhasil malah gosong kan, nggak balik modal ya. Pengen dibenerin sendiri malah balik modal. Jadi ini tadi ya teman-teman, yang satu sebentar saya bongkar saja, saya cari. Nah ini saya putus saja ini biar sama-sama enak. Kalau termofius itu yang satu pasti arahnya ke kabel colokan ya. Nah di sini warna merah, jadi yang satu itu pasti larinya ke kabel colokan teman-teman. Itu sudah pasti kalau ada termofiusnya. Nah yang satu ke warna merah ya di sini, karena yang ke kabel colokan warna merah kan. Jadi kan kabel colokan ada dua ya teman-teman. Pasti yang satu larinya ke tombol atau ke pengaturan speed. Untuk yang satunya larinya ke dinamo ya. Yang lari ke dinamo itu teman-teman potong ya. Di sini tadi warna merah. Dan yang satunya pasti lari ke kapasitor ya, ke kabel kapasitor. Nah oke teman-teman, yang pertama yang ke kabel warna merah dulu ya, ke kabel dari colokan atau arusnya. Ini kita potong, hati-hati untuk pemotongan jangan sampai terkena kabel yang lainnya, apalagi ke lilitannya ya teman-teman ya. Nah di sini karena space-nya terlalu pendek, saya pengen coba tarik dulu. Nah kita coba tarik agar bisa ini ya, dilakban nantinya ya. Nah dan yang satunya ke kapasitor. Ke kapasitor ini harus teman-teman benar-benar perhatiin ya, jangan sampai salah kabel. Kalau salah kabel ya tetap enggak nyala ya teman-teman. Oke ya, harus diperhatikan. Oke, yang kita bakar dulu deh yang ini ya, yang merah kita bakar dulu supaya kita gampang ya, supaya kita gampang kita bakar dulu. Dan buat teman-teman yang belum like, share, subscribe, jangan lupa ya di subscribe dulu biar teman-teman dapat info terus ya, dapat video tutorial yang bermanfaat dari saya. Oke, di sini mungkin saya nggak seperti biasanya untuk kabel kapasitor. Di sini mungkin saya akan menambahkan kabel ya teman-teman ya. Jadi kita lepas saja karena saya lihat space-nya masih nggak begitu banyak sih, space untuk naruh ini. Jadi saya bikin ini ya, saya bikin di jalur baru saja. Jadi di sini
Kebetulan yang termofuse yang satunya itu kan larinya ke kapasitor, dan di sini saya ini Crisbo ya. Crisbo itu ke warna biru, atau mungkin teman-teman yang lain Cosmos itu biasanya ke warna abu-abu. Ya tergantung sih teman-teman ya. Yang penting ke kapasitor jangan salah ini ya, jangan salah bakar ya. Karena di sini saya menambahkan kabel, sama aja teman-teman. Mau kita kelupas, mau kita tambah kabel seperti saya ini, sama aja ya. Jadi kan dia intinya seperti ini nih. Dari arus colokan ya, simpelnya nih, mudahnya. Dari arus colokan itu nanti dia akan bertemu dengan kapasitor ya teman-teman ya. Nah, kapasitor itu kan diputus, jadi dari arus colokan masuk ke termofuse, baru masuk ke kabel kapasitor. Nah, termofuse ini fungsinya untuk memutus arus dari colokan ketika nanti sudah panas sininya ya, maksudnya ketika seret kan biasanya dia ininya nyala ya, dinamonya atau gulungannya ini nyala, sedangkan dia nggak mau berputar ya, asnya ini tidak mutar, jadi kan panas akhirnya dia mutus ya, biar nggak kebakar ataupun tidak konslet. Yaitu fungsi dari termofuse ya teman-teman. Oke, langsung saja ya, kita kembali ke sini. Di sini ya seperti biasa kita kasih selongsong anti bakar, terus nanti ya lakban bakarnya juga. Jadi yang satu kita taruh ke kabel arus dari colokan ya, yang di sini dari colokan warna biru, terus biru disambung ke warna merah ya teman-teman. Dan di sini juga yang satu tadi termofuse-nya lari ke kapasitor warna biru. Di sini saya tambah atau saya gabungkan dengan kabel yang warna merah juga ya. Jadi kita tambahin kabel ya teman-teman, itu sama aja, atau mungkin teman-teman bisa dipotong juga bisa kabel yang termofuse ke kapasitor, nanti disambungin, sama aja ya teman-teman ya. Intinya yaitu tadilah, yang satu dari ini dari arus, yang satu dari kapasitor. Yang dari kapasitor harus diperhatikan ya, jangan salah putus ataupun salah ini ya, salah bakar ya. Oke, di sini sudah selesai saya solder dan sudah saya rapikan. Lanjut seperti biasa, kita langsung bersihkan untuk di bushing dan di asnya. Sebelum kita bersihkan, teman-teman cek dulu nih, apakah kocak atau tidak. Kalau kocak ya diganti saja bushingnya, kalau tidak kocak ya tinggal kita bersihin. Oke teman-teman, di sini saya akan membersihkan bushingnya ya. Karena kebetulan ini yang satu kocak, itu saya sekalian membagikan cara mengganti bushing ya teman-teman ya. Ya teman-teman cukup, ada yang model jepitan kayak gini, ada yang model ya pokoknya dilepas saja ya. Kita lepas bushing dan langsung kita ganti ya teman-teman ya. Boleh diperhatikan ini cara saya ngelepas bushing seperti ini. Mau pakai apapun, mau pakai paku atau pakai apapun, yang penting masuk, dan itu bisa kita pakai untuk mukul, nggak masalah ya teman-teman ya. Nah di sini ini bushingnya, ini bushing sudah kotor banget ya, udah kocak juga. Jadi ya kita bersihkan dulu deh sekalian, bisa dilihat itu
untuk bekas kotorannya sampai menghitam kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman yang udah dibongkar, semuanya pastikan benar-benar bersih ya, asnya, bosingnya, ataupun ya as sama bosing lah teman-teman ya. Kalau ada amplas halus, yang halus bener-bener halus loh ya, jangan yang halus agak kasar, yang halus bisa diamplas juga untuk asnya. Atau mungkin yang teman-teman bisa ngecek apakah asnya sudah mulai sedikit kemakan ya, itu ya bisa diganti asnya. Besok saya bagikan cara untuk mengganti as. Nah ini teman-teman, ini tips buat teman-teman ya. Kalau mau bersihin as ya, itu lebih baik teman-teman lepas, terus teman-teman benar-benar dibersihin ya. Biasanya karena kalau nggak dilepas untuk 1 atau 2, itu masih ada kotoran di dalamnya. Ketika kita kasih singer, kotorannya keluar dan nggak tahan lama. Dia bisa hidup, bisa nyala sih nyala ya, cuma nanti seminggu 2 minggu mati, kita harus kerja lagi ya. Lebih baik sekali kita kerja awet untuk berbulan-bulan ya. Kalau udah berbulan-bulan kan ya ini ya aman lah ya, kita kerja juga nggak capek ya teman-teman. Nah ini udah saya ganti yang baru dan langsung kita pasang ya teman-teman ya. Kita pasang untuk bosingnya ya teman-teman ya. Langsung kita pasang aja untuk bosingnya. Dan yaitu tadi untuk bosing depannya juga dibersihkan, as-asnya dibersihkan ya teman-teman ya. Kalau sudah teman-teman bisa pastiin semuanya sudah bersih, sudah aman, sudah oke ya. Nih berarti kan insya Allah juga awet ya teman-teman ya. Karena yang namanya ini kerja itu harus sekali langsung oke. Sesudah kita bersihkan semuanya, kita pasang kapasitor yang sudah kita lepas tadi ya teman-teman ya. Kita pasang dulu kapasitornya. Ini saya pengen pakai ini, cuman udah nggak bisa, ya udahlah saya pakai lakban bakar saja ya. Langsung kita pasang dulu ya. Ini yang satu kabel kapasitor dari ini dari spool atau dari gulungannya. Yang satu kabel ke arah termofuse yang kita tambahin tadi ya. Jadi akan jadi kayak gini ya, 3 kabel ya. 3 kabel itu kabel dari kapasitor, kabel dari gulungan, dan kabel dari termofuse ya teman-teman ya. Langsung kita pasang lakban bakarnya saja supaya aman. Karena untuk jepitannya tadi ya saya kurang paham lah ya, itu sudah tidak bisa dipakai, ya sudah kita pakai lakban bakar. Yang satunya juga langsung kita pasang ya teman-teman ya, ke kabel yang warna kuning tadi ya. Sesudah kita pasang, jangan lupa lakban bakarnya atau lakban biasa juga tidak masalah teman-teman. Seadanya teman-teman, cuman harus dipastiin untuk benar-benar terbungkus dengan rapi ya. Jangan asal bungkus, takutnya nanti kena ke bodi nyetrum ya. Ini juga kan nyetrum juga, jadi harus diperhatiin. Nah langsung kita rapihin ya, rapihin untuk di termofuse nya. Biasa kita pakai kabel tis ya teman-teman ya. Kita rapihin di sini, video saya percepat supaya tidak banyak durasinya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga rezekinya tambah lancar
dan diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Oke ya. Nah, di sini sudah rapi ya, teman-teman ya. Sudah rapi. Tinggal kita potong saja ini kabel disknya ya, teman-teman ya. Kabel disknya tinggal kita potong. Oh iya, sorry. Sepertinya saya akan mencoba memberikan contoh ke teman-teman. Tadi kan contoh kalau ini ya yang di awal, kalau dinamo mati sudah terlanjur kita bongkar, ngetesnya kayak gimana. Nanti akan saya berikan contoh juga. Saya akan berikan contoh kalau dinamo ini nyala, kita ngetes itu seperti ini. Nah, ini ya, boleh teman-teman perhatiin, ini posisi saya kasih speed ya. Nah, ini kalau hidup itu teman-teman, ini ketarik ke itu ya, lingkaran itu ya. Sorry, ini belum saya kasih speed ternyata. Nah, di sini saya kasih speed dulu di angka 3 ya. Oke, ini udah saya kasih speed. Jadi kalau dia dinyalain itu pasti ketarik teman-teman ya. Pasti nah kayak gini nih, ketarik lah ya. Karena kan emang dia fungsinya memberi magnet, makanya nanti as sama besi yang ada di ini kan kena magnet, dia muter teman-teman. Seperti itulah contoh sederhananya lah ya. Itu seperti itu. Berarti ini sudah oke. Bisa kita pasang langsung di ini ya, untuk kedudukannya apa ini namanya ini ya, kita pasang ininya ya, cover ini asnya. Sebelum kita pasang seperti biasa kita kasih minyak yang sangat bermanfaat ini ya, minyak Singer atau minyak mesin jahit, supaya awet tahan lama ya, fungsinya sebagai pelumas ya teman-teman ya. Oke, langsung kita pasang semua. Untuk pemasangan saya skip. Oh iya, saya ingatkan sekali lagi, sorry. Jadi buat teman-teman, kalau masang ini ya, masang as maksud saya ya, masang as ini mau masang mau ngelepas harus hati-hati ya teman-teman ya. Jangan sampai terkena gulungan, kita harus cari selahnya biar pas kayak gini. Nah, jadi untuk masang, untuk ngelepas itu jangan sampai terkena asnya ya. Karena kalau terkena kan bisa tergores, nanti malah kongslet atau kebakar gitu. Itu biasanya banyak saya temuin untuk beberapa orang ya, atau beberapa kasus. Pas tadi mau dibersihin nyala, cuman pas dibongkar mati gitu. Ternyata yaitu narik asnya kurang hati-hati, jadi malah kegores ya. Mungkin ada yang kegores atau mungkin bahkan ada yang putus ya. Kendalanya di situ, teman-teman harus hati-hati. Oke, langsung kita pasang baut aja. Kita pasang baut dulu, dan untuk pembautan saya skip ya teman-teman ya, karena saya rasa juga ya masang baut mas semuanya paham ya. Oke, kita coba dulu jas. Mantap ya teman-teman ya, kipasnya sudah berputar ya. Untuk asnya langsung mungkin akan saya pasang di sini ya teman-teman. Sebelum saya pasang pengen saya bersihin dulu. Oke. Nah, di sini sudah saya pasang dan saya bersihkan ya. Kipasnya udah kinclong dan kita mari kita coba. Kita nyalakan angka 1. Waduh, alhamdulillah mantap ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini sudah jadi. Dan buat teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya biar makin banyak yang belajar ya teman-teman ya. Oke. Dan jangan lupa subscribe-nya,
Kalau yang udah subscribe, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.